saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya. Anda yakin dengan omongan Anda? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya tidak bang. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Saya kira itu dah kalau pertanyaan begini Pak, ini nih tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini biar kebenaran itu keluar. Halo semuanya, hari ini gue mau bercerita soal Profesor Muhammad Mahfud Mahodin atau yang kita kenal dengan Prof. Mahfud MD. Oke, gue rasa kalian semua nggak perlu gue kenalin lah dia ini siapa ya. Pertama, dia adalah seorang politisi yang jelas. Yang kedua, dia seorang akademisi. Yang ketiga, dia adalah seorang ahli hukum tata negara. Nah, apa yang pengen gue ceritakan dari orang sehebat Prof. Mahfud ini? Pertama adalah gue ngefans nih dengan Prof. Mahfud ini. Kenapa gue bilang gue ngefans? Sekalipun gue nggak menelisik bener-bener nih dia kehidupan dia, tapi kalau misalnya ada berita soal dia, ada video di YouTube tentang dia, gue pasti tonton gitu. Jadi gue memang tidak seorang fans yang bener-bener sefanatik itu untuk nyari tahu dia lahir di mana, dia ini. Ya gue tahu sih dia orang Madura gitu kan, dia sangat bangga dengan kemaduraannya gitu. Tapi yang benar-benar gue itu apresiasi dan gue itu pengen kita semua belajar dari dia adalah bagaimana dia menggaining politik bukan dengan uang, bukan dengan menjilat sana sini, tapi dengan cara menunjukkan taringnya. Oke, sebelum itu gue ingin memperkenalkan salah satu tokoh internasional, seorang diplomat AS Amerika Serikat dan juga seorang mantan Menlu Amerika Serikat bernama Henry Kissinger. Oke, siapa itu Henry Kissinger? Henry Kissinger adalah seorang yang dalam hal ini memiliki banyak teori-teori tentang diplomasi. Dia berpengalaman terhadap ilmu diplomasi dan dia berpendapat bahwa sebuah negara kecil itu punya kesempatan untuk menggaining negara yang lebih besar. Apa itu gaining? Gaining adalah suatu tindakan untuk membuat posisi kita setara dengan negara besar gitu. Apa aja caranya? Yaitu pertama, dia harus memiliki kekuatan. Yang kedua, dia harus menunjukkan kekuatan itu gitu. Nah, dan yang ketiga adalah dia harus menunjukkan kekuatan itu dan menakut-nakuti orang lain. Gitu. Nah, maksudnya poin kedua sama ketiga ini gimana? Ya kan poin kedua sama ketiga ini bersama ya, yaitu menunjukkan kekuatan dan membuat kekuatan itu untuk dan membuat orang lain itu menyadari kekuatan dia. Nah, contohnya gini.
Contoh adalah Korea Utara. Korea Utara itu punya nuklir gitu, punya hulu ledak nuklir. Nah, hulu ledak nuklir ini dipakai oleh Korea Utara untuk ditembakin aja tuh rudalnya tuh setiap bulan atau mungkin setiap tahun dia pasti melakukan uji coba nuklir tersebut gitu. Untuk apa? Untuk nakut-nakutin tuh negara-negara yang jadi musuh dia. Contohnya kayak Korea Selatan, kayak Jepang, kayak Amerika Serikat gitu, kayak Taiwan. Jadi dia menunjukkan terus kalau misalnya ya gue nih punya senjata gini, kalau lu sampai pengen berani macam-macam sama gue akan nyerang lu gitu. Nah itu salah satu contoh gaming gitu. Nah apa hubungannya sama Prof Mahfud? Prof Mahfud ini adalah orang yang jenius dalam dunia politik. Gue yakin dia punya ambisi nih untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini, bukan hanya seorang Menko Polhukam gitu. Nah dia menggunakan komentar-komentar dia, menggunakan privilege dia gitu. Oke, kita balik lagi ke teori Kissinger. Pertama, dia punya privilege sebagai ahli hukum tata negara. Dia punya privilege sebagai mantan anggota dewan. Dia punya privilege sebagai Menko Polhukam. Dia punya privilege sebagai akademisi. Nah, dia sudah melengkapi nih teori dia yang pertama tuh tentang memiliki kekuatan. Terus yang kedua adalah menunjukkan kekuatannya. Nah ini dengan cara apa? Dengan cara berkomentar terus. Jadi cara dia untuk mendatangi aktivis, berkomentar di lini masa aktivis, seperti kemarin itu yang terakhir itu di Maling, di punyanya siapa? Si orang Papua itu Al-Katiri ya, Mamat Al-Katiri. Terus juga dia berkomentar di mana-mana. Itu adalah bentuk cara dia itu menunjukkan kalau gue nih punya kekuatan, gue punya power gitu. Nah, poin ketiga adalah membuat lawan ketakutan gitu. Gimana caranya? Nah, sebenarnya ini tahun 2023 kawan-kawan. Ini tahun 2023 dan di tahun 2024 itu sudah ada pemilihan lagi gitu. Nah, gimana caranya dia menunjukkan kekuatannya adalah dengan cara ikut campur, menginterferensi suatu masalah di Kementerian Keuangan kemarin gitu. Kita pasti nggak asing lah dengan perkataan ada penggelapan di Kementerian Keuangan kemarin sejak kasusnya Rubiconnya dan di itu kan. Nah, dia langsung masuk ke sana, langsung berkomentar. Dia datang sebagai Menko Polhukam, dia datang sebagai ahli hukum tata negaranya dan kita tuh banyak tuh dapat poin-poin di mana dia kalau bisa dibilang menyerang seluruh anggota dewan. Sampai ada di YouTube itu judulnya tuh lini masanya cukup serem ya, itu Mahfud MD melawan Komisi 3 dan lain sebagainya. Itu adalah cara dia gitu. Dia memanfaatkan kemampuan diplomasi dia, kemampuan pemikiran dia dengan sangat baik. Dan kalian tahu apa? Yang dia dapatkan adalah endorsement secara cuma-cuma. Dan menurut gue itu menarik gitu loh. Ketika seluruh politisi itu mencari simpati dengan membuat kampanye, melakukan giat-giat yang pasti mengeluarkan uang. Dia melakukannya dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang paling simple, tapi gue kira orang ini gokil. Dia membuat satu Indonesia berpihak padanya, bersimpati padanya. Dan kalau kalian melihat komentar-komentar yang ada di video-video dia saat berdebat dengan anggota dewan, kalian akan menyadari seberapa bodohnya anggota dewan. Karena anggota dewan di sana itu seperti memberikan kursi, panggung untuk Prof Mahfud terus menarik simpati dari masyarakat gitu. Dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu berpolitik belum tentu tentang uang gitu. Berpolitik itu bukan tentang modal materi aja, tapi strategi juga harus ada. Dan bagi gua yang awam ini, ya kalau orang awam kan Prof Rocky Gerung itu bilangnya ya nggak usah didengerin gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah didengar, yang penting kalian sudah nonton YouTube saya, itu sudah cukup.
Prof Mahfud ini pasti mengincar kursi cawapres. Gue melihat dia punya kecenderungan untuk mengincar kursi cawapres dan dia melakukannya dengan sangat elegan. Dan ketika dia mendapatkan kursi cawapres atau minimal ditarik oleh siapapun itu menjadi kursi cawapres ya, orang Indonesia secara mayoritas pasti akan mendukung beliau. Ataupun dalam hal ini akan menerima beliau ikut dalam kontestasi politik. Beliau bukan orang partai, tapi ketika dia ingin naik ke ketua MK, dia menyalami seluruh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Dan itulah hal yang tidak dimiliki oleh politisi lain. Bagaimana menjalin relasi, memberikan pandangan politik yang elegan dan mendapatkan panggung politik secara cuma-cuma. Tapi apakah itu salah? Oh no, itu legal. Dan itu adalah hal yang lumrah dalam peta perpolitikan Indonesia. Terlebih lagi, he not broken any law yang ada di Indonesia. Dia tidak menyalahi hukum. Pencalonan. Dia tidak menyalahi etika sebagai Menko Polhukam. Dia tidak menyalahi etika sebagai pejabat publik. Tapi dia mendapatkan popularitas. Di satu sisi dia dapat akseptabilitas atau keterimaan yang sangat baik. Ya, itulah. Kalau menurut gua itulah yang terjadi ketika aktivis masuk ke dalam ruang-ruang publik. Dan itu bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman yang sedang berorganisasi dan sedang ada dalam dinamika organisasi. Jangan cuma dapet capeknya aja gitu. Kasihan kalau kalian itu berorganisasi tapi cuma dapet capeknya aja gitu. Pelajarilah, jaringlah relasi sebesar-besarnya, jaringlah ilmu sebanyak-banyaknya, dan pelajarilah strategi-strategi yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya itu seperti yang dikatakan oleh Herodotus ya, sejarah itu terus berulang teman-teman. Dan gue yakin bakal ada Prof Mahfud selanjutnya, bakal ada orang-orang yang bakalan punya kemampuan untuk gaining tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi pesan gue untuk kalian semua yang nonton video ini, berpolitiklah dengan elegan gitu. Berpolitiklah, jangan hanya karena uang. Jangan karena uang aja kalian itu berpolitik. Gue sangat mengapresiasi Prof Mahfud dan ngefans. Gue ngefans sama dua orang doang, bukan dua orang ya. Gue ngefans sama dua hal doang nih sekarang ini. Pertama adalah Prof Mahfud MD dan yang kedua adalah BTS. Ya buat teman-teman yang nonton BTS atau yang suka BTS, gue rasa kita punya kesamaan ya. Permission to dance. Jadi kalau ada kesempatan gue pengen banget bisa ketemu Prof Mahfud dan gue pengen banyak ngobrol sama dia. Bisa bikin video bareng, bisa menyampaikan aspirasi, dan yang paling penting adalah gue pengen dapat si ilmu dari beliau itu. Gimana caranya beliau berpikir, bagaimana caranya beliau membuat strategi, dan semua tindakan dia itu gue belum lihat ya yang bikin blunder parah ya, ataupun dalam tensi yang sangat tinggi dia masih bisa untuk mengontrol situasi. Oke, itu aja video dari gue. Terima kasih. Ini adalah sebuah video reaction ya. Jadi gue buat ini tanpa skrip. Termasuk nyanyi tadi itu tanpa skrip, gue tau suaranya gue jelek. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.